warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatur Rahmah, mahasiswi semester 6B dengan NPM 1810631110053, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LC.MA. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hadis yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu hadis mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu. Salah satunya adalah hadis yang bersumber dari Abu Darda radhiyallahu an yang berbunyi, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alimi la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa innal fadla alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaudin wafir rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang artinya adalah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan yang dimanfaatkannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, dan para malaikat akan melebarkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dilakukan orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang alim itu didoakan oleh para penghuni atau para malaikat yang ada di langit dan di bumi, serta ikan-ikan yang di dalam air sekalipun. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan cahaya bulan purnama dengan seluruh cahaya bintang di langit. Dan sesungguhnya ulama itu merupakan pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan semata uang dinar atau dirham sekalipun, tetapi para ulama mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil bagian untuk menuntut ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih dan Albani mensahihkannya. Selanjutnya mengenai makna yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa untuk memperoleh kesuksesan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat atau bahkan keduanya, maka harus menggunakan suatu alat. Nah, alat yang dimaksud ini adalah ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradaha fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan di antaranya yang pertama adalah Allah akan memberikan kemudahan, yaitu Allah akan memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu, seperti kemudahan bergaul, kemudahan mendapatkan pekerjaan, kemudahan mencapai cita-cita, termasuk kemudahan menuju surganya Allah, sebagaimana hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah para malaikat akan memberikan perlindungan. Malaikat-malaikat akan memberikan perlindungan kepada para penuntut ilmu dengan cara melebarkan sayapnya sebagai bukti keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yang ketiga, aktivitas mencari ilmu adalah aktivitas yang mulia. Mencari ilmu adalah sebuah kegiatan yang mulia. Bahkan makhluk Allah baik di langit, di bumi, serta ikan-ikan yang di dalam air sekalipun akan memberikan berbagai bantuan. Salah satunya adalah dengan cara mendoakan mereka agar mereka atau para penuntut ilmu selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat,
Allah memberikan keutamaan melebihi keutamaan orang yang ahli ibadah. Nah, Allah akan memberikan keutamaan bagi para pencari atau penuntut ilmu melebihi keutamaan yang diberikan oleh para abid atau orang-orang yang ahli ibadah. Nah, keutamaan ini bagaikan keutamaan cahaya rembulan purnama yang mampu mengalahkan seluruh cahaya bintang di langit. Kemudian yang terakhir adalah para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama atau orang yang berilmu dan akan selalu menjadi pencari ilmu adalah pewaris para nabi yang akan meneruskan perjuangan nabi dalam menegakkan kebenaran dan memerangi kezaliman dengan cara menyebarkan ilmu yang didapatkannya dari nabi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya apa yang diwariskan oleh para nabi itu bukan untuk kemaslahatan umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil bagian untuk menuntut ilmu dan berhasil menguasainya, maka orang tersebut berhasil mendapatkan bagian yang besar sebagai modal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama adalah keutamaan pendidikan, yakni orang yang belajar, orang yang mengajar, dan para ulama. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh perjalanannya, termasuk kemudahan menuju surga. Apalagi orang tersebut menuntut ilmu yang mana ilmu tersebut adalah ilmu syariat. Juga para malaikat akan memberikan perlindungan, dan perlindungan tersebut merupakan keridhaan para malaikat terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Nah, hal-hal tersebut di atas merupakan wujud penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat kepada orang-orang yang alim atau orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu juga memiliki keutamaan melebihi orang-orang yang ahli ibadah, yang mana keutamaan tersebut diibaratkan keutamaan cahaya bulan purnama di atas seluruh cahaya bintang. Nah, cahaya bulan purnama ini mampu mengalahkan seluruh cahaya bintang yang ada di langit. Kemudian bagaimana bagi penuntut ilmu yang mana ilmu tersebut bukan ilmu syariat atau termasuk ilmu duniawi? Maka orang tersebut akan mendapatkan penghormatan sebagaimana penghormatan yang diperoleh para penuntut ilmu pada umumnya, yakni Allah akan memberikan kemudahan baginya dan para malaikat akan melindunginya. Nah, penghormatan tersebut akan diperolehnya bagi penuntut ilmu yang menuntut ilmu duniawi selama ilmu-ilmu yang diperolehnya tersebut dipergunakan untuk memahamkan ilmu-ilmu syariat atau sekurang-kurangnya dipergunakan untuk mengamalkan perintah syara, atau setidaknya ilmu tersebut tidak dipergunakan untuk kemaslahatan atau tidak disalahgunakan. Nilai yang dapat dipetik dari hadis tersebut yang kedua adalah kewajiban menyelenggarakan pendidikan, yakni belajar dan mengajar. Dapat diketahui bahwa Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pendidikan atau pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kehidupan manusia akan sengsara. Bahkan bukan hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang berilmu pada derajat yang tinggi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari sini dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan atau pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pengetahuan manusia akan memahami mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang memberi manfaat dan mana yang memberi madharat. Islam mewajibkan bagi seluruh pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu kewajiban bagi mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Islam juga menekankan akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Karena tanpa pengetahuan, maka manusia akan berjalan layaknya orang tersesat, dan implikasinya
implikasinya manusia akan semakin terlunta-lunta kelak di akhirat. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai hadis tentang keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.